طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة كيف حالكم والأخوات جميعا خير. طيب baiklah kita akan mulai pembahasan atau pelajaran pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi, itu berkaitan dengan syarah matan Salsabil Asy-Syafi di Syekh Utsman bin Sulaiman Murad. Nah, oke, saya akan bagikan dulu ya. Sebentar ya. Oke. Kemarin kita sudah ambil bab makharijul huruf. Sekarang kita akan pindah ke bab alqab, ya, alqab al-huruf. Bab alqab al-huruf, bab alqab al-huruf. طيب قال الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله تعالى: باب ألقاب الحروف. ألقابهن 10 جلية، فأحرف الجوف اسمها جوفية، وأحرف الحلق اسمها حلقية، والقاف والكاف هما لهوية، والجيم والشين ويا شجرية، واللام ونون وراء ذلقية، والطاء ودال وتاء نطعية atau bisa juga نطعية، وأحرف الصفير قل أسلية. Jadi aslinya asaliyah tapi dikunkan karena dia wazan syair ya, biar wazannya sempurna dan bagus ya. Wadh-dha'u wadh-dhalu wasa liswiyah atau lisawiyah atau laswiyah, wa huruf shifahi qul syafawiyah, wa amma al-hawaiyatu ya sadiqi fahiya huruful jawfi bitahqiqi. Nah, ini dia abiyat ya pada bab ini. Mungkin yang masih ada suara di mute dulu ya, atau di ini dulu supaya tidak mengganggu. Oke, berikutnya hadhil abiyat khassatan bi tasmiyatil huruf taban li makharijiha wa hiya 10 alqab wadihah jaliyah wa hiya kama ya'ti. Nah, sekarang pembahasan pertama itu adalah pengertian alqab. Apa yang disebut dengan alqab? Ya, alqab itu jamak dari laqab. Laqab pun jamaknya alqab. Jadi kita ada dalam bahasa Arab itu ada ism ya, nama, ada juga yang disebut dengan kunyah ya. Kunyah ada nama, ada kunyah, ada yang disebut dengan laqab. Ya, tiga, berarti tiga. Nah, kalau nama ya itu jelas itu orangnya gitu. Namanya Muhammad. Kalau kunyah, misalkan kunyah itu adalah yang dimulai dari ab atau ya. Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Sulaiman. Ya, misalkan Abu Bakar As-Siddiq, kalau sahabat Nabi itu kan Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Nah, abu-abu yang pertamanya Abu, nah, itu disebut dengan kunyah. Kunyah atau pertamanya Ummu Kulsum, misalkan Ummu siapa? Ummu Sufyan, ya, Ummu Abdillah, ya kan? Nah, kalau dimulai dengan disebut dengan kunyah, disebut dengan kunyah. Dan biasanya kalau kunyah itu diambil dari anak pertama, ya, walaupun tidak selalu anak pertama, dan boleh juga seseorang diberi kunyah kalau walaupun dia tidak punya anak, boleh, ya terserah dia gitu kan. Nama dia kunyah dia siapa gitu, boleh juga ya. Walaupun nggak ada apa istilahnya anaknya. Sebagian ulama kan ada ya, seperti Imam Nawawi itu dia tidak punya anak, dia tidak menikah juga, tapi dia ada kunyahnya gitu. Zakaria ya kan, dan lain sebagainya itu ada kunyahnya. Jadi tidak mesti harus punya anak dulu baru ada kunyah gitu, boleh ya, boleh. Dan disunahkan juga ya, disunahkan pakai kunyah Abu siapa gitu dan lain sebagainya. Kemudian laqab. Nah, laqab itu adalah yang menunjukkan suatu pujian atau celaan. Ya. Dia
ma asy'ara bil madhi au dzammi au dzam. Ya, jadi seperti misalkan Umar bin Khattab, maka laqab beliau apa? Al-Faruq. Ya, Al-Faruq yang membedakan antara hak dan batil gitu kan. Nah, laqab ini eh, atau kebalikannya bisa jadi, ya bisa jadi untuk tujuan mencela dia gitu. Misalnya dia diberi lakop atau gelar ya, kalau misalnya kita sebut dengan gelar, misalkan dia safah, safah ya orang yang bodoh misalkan gitu, atau orang yang apalah gelar dia yang buruk gitu ya, yang digelari untuk, jadi gelar ini bisa untuk sesuatu hal yang baik, bisa untuk sesuatu hal yang buruk ya. Nah makanya nanti di bab mat juga ada namanya nama matnya, ya misalkan nama matnya mat lazim, gelarnya lakopnya mat farqi atau mat farku misalkan. Nah seperti itu misalkan nama dia mat tobiai, nah, digelari atau diberi lakop mat tamkin gitu kan, ada sebagian kan mat tamkin disebutnya gitu kan, padahal aslinya itu adalah mat tobi'i seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan lakop. Jadi lakop itu muncul karena apa? Karena pujian cara dia atau celaan. Kalau dalam orang ya, orang itu pujian kalau nggak celaan. Tapi kalau dalam huruf seperti ini, yaitu biasanya lakop itu adalah eh, kumpulan dari beberapa huruf yang letaknya di satu tempat. Satu tempat. Nah, biasanya pemberian lakop itu dia diambil dari pertama tempat makhrajnya. Ya, tempat makhraj. Saya kalau makhrajnya di satu tempat, misalkan di hal, di tenggorokan, maka diberi lakop halqiyah gitu kan, karena dia dari tenggorokan. Nah biasanya lakop itu diambil kalau di huruf itu adalah diambil dari makhraj, jadi tempat keluar huruf itu di mana, maka disebutlah lakopnya di situ gitu kan ya, dan dia kumpulan beberapa huruf, jadi dia tidak satu huruf ya, ya, eh, ya satu, biasanya 3 huruf ya, atau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ya, jarang yang ada satu huruf itu ya, jarang yang ada satu huruf itu. Kemudian eh, atau bisa lakop itu kalau di huruf itu diambil dari yang dekat dengan huruf atau dekat dengan makhrajnya. Kalau makhrajnya halqiyah misalkan, atau makhrajnya misalkan di aqsal lisan, nah, pangkal lidah, ya kan? Pangkal lidah makhraj seperti qaf dan kaf itu diberi lakop apa? Lahawiyah. Nah, lahawiyah. Padahal lahawiyah, apakah qaf dan kaf itu keluar dari lahawiyah? Lahawiyah itu laha, laha ya bahasa Arab. Lahatun, laha itu artinya adalah anak lidah kalau bahasa kita. Sebenarnya jadi kalau ada lidah, nah yang di atas, yang kecil itu, yang di belakang itu anak lidah kan kita sebutnya. Nah itu disebut dengan lahatun ya. Lahatun bahasa Arabnya apa? Lahatun. Nah, qaf apakah keluar dari laha, dari anak lidah? Kan enggak kan? Qaf dan kaf itu keluarnya dari mana? Qaf dan kaf keluar dari aqsal lisan, yaitu pangkal lidah. Tetapi pangkal lidah ini dekat dengan laha, dekat dengan, atau disebut dengan anak lidah itu karena dia dekat. Jadi orang Arab itu biasanya menamai sesuatu itu karena tempatnya di situ, atau menamai sesuatu itu karena dekat dengan sesuatu hal yang lain. Kalau aqsal lisan, pangkal lidah, nah, itu kan dekat dengan laha. Nah, maka disebut huruf qaf dan kaf itu adalah lahawiyah karena dia dekat dengan laha. Nah, atau dekat dengan anak lidah. Biasanya orang Arab menyamai sesuatu itu dengan sesuatu yang dekat dengannya. Seperti itu. Ya. Ya itu, jadi lakop itu bisa diambil dari maknanya atau namanya itu dari makhrajnya, tempatnya, atau dari yang dekat dengan makhraj itu. Yang dekat dengan makhraj itu aja sih, dua itu. Nah, di sini dikatakan al-qabuhunna asyarah ya. Asyarah ya, seharusnya di asyarah ya, disukunkan di sini ya karena dia wazan syi'riyah. Wazan syi'riyah. Bagaimana firman Allah, tilka asyaratun kamilah, asyaratun kamilah. Seharusnya asyaratun jaliyah, tapi di sini asyaratun karena darurah syi'riyah, kedaruratan dalam syair ya. Karena kalau dia tidak disukunkan maka nanti wazan syairnya itu akan berantakan seperti itu ya. Asyratun jaliyah fa ahruful jawfi ismuha jawfiyah. Nah ya, jadi ada 10 laqab. Yang pertama itu adalah jawfiyah ya, huruf al jawfiyah.
Kenapa disebut jaufiyah? Karena dia keluar dari likhurujiha minal jauf. وهو الخلاء في داخل الفم وهي أحرف المد الثلاثة الألف والواو والياء الساكنة والتي قبلها حركة مجانسة لها. Ya. Jadi dia disebut jaufiyah kenapa? Karena makhraj huruf mad itu yang 3 alif waw ya itu keluar dari jauf. Nah, di sini maka diambil dari nama makhrajnya sendiri seperti itu. Jadi diambil dari nama makhraj sendiri maka disebut dengan jaufiyah, dan jauf itu artinya adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dua-duanya seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan jauf ya, jauf. Maka huruf mad keluar dari jauf itu ya. Mad keluar dari jauf. Kemudian bisa juga disebut dengan hawaiyah. Makanya nanti terakhir Syekh Usman ini dia akan mendatangkan lagi yang disebut dengan hawaiyah. Seharusnya kan cukup satu ya, jaufiyah seperti itu. Kemudian tetapi di sini Syekh Usman ya dia menambahkan lagi nanti di akhir amal hawaiyah ya sadiqi fahya huruful jawfi bi tahqiqi. Jadi dia disebut hawaiyah, disebut juga jaufiyah gitu. Jaufiyah itu karena tempatnya itu kan. Kalau hawaiyah itu karena dia melihat dari hawa. Hawa itu artinya udara. Jadi ketika kita mengucapkan huruf mad, itu udara itu sampai habis ya, hawa itu sampai habis. Nah, ya, makanya disebut hawaiyah. Seperti kita misalkan mengucapkan ba sampai udaranya habis itu masih bisa mengucapkan huruf mad. Masih mengucapkan huruf mad. Nah, itu disebut dengan hawaiyah. Nah, gitu seperti itu. Jadi bisa jadi dia penamaan lakopnya itu bisa jadi dari permulaannya ya, permulaan istilahnya tempat hurufnya itu dan permulaannya bisa jadi penamaannya itu di akhirnya gitu kan. Hawa itu kan lil hawa tantahi ya, dia sampai habis hawanya gitu kan, atau udaranya itu. Nah, jadi bisa penamanya itu dari awal ya, bisa juga dari akhir itu hawaiyah gitu. Nanti kita bisa akan lihat juga nanti penamaan yang lain ya. Nah, yang kedua, al-huruf halqiyah. Al-huruf halqiyah itu adalah huruf yang 6 ya. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasid. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasid. Akhi hamzah, haka berarti ha, ilman hazahu ain, hazahu berarti ha, ghairu khasir, ghairu khasir, ghair berarti ghain, khasir berarti kha ya gitu ya. Nah, huruf halqiyah inilah disebut apa lakopnya itu adalah halqiyah karena dia melihat tempatnya dari halqi. Ya, halqiyah ya, seperti itu halqiyah. Ya, hurufnya ada 6, 6 huruf. Huruf lati takhruju minal halq. وهي التي تظهر معها النون ساكنة والتنوين. Nun sakinah wa tanwin. Ya, huruf halqiyah. Jadi dia disebut karena berdasarkan tempat makhrajnya. Oke, berikutnya. Al-huruf al-lahawiyah. Al-huruf al-lahawiyah. Ya, huruf lahawiyah. Ya. Huruf lahawiyah سمي بذلك لخروجها من قرب لها وهي قطعة لحم صغيرة في آخر اللسان وهما حرفان فقط القاف والكاف. القاف والكاف. Dia walaupun qaf dan kaf berbeda makhraj, tetapi karena dia dekat dengan laha atau anak lidah, maka dia digabung dua-duanya. Beda kalau yang tadi, kalau halqiyah itu kan dia yang 6 huruf itu beda makhraj juga ya. Ya. Yang kalau yang huruf mad, al-jawfiyah sebelumnya itu kan satu makhraj, ya kan? Kalau halqiyah itu kan ada yang aqsal halqi, ada wasatul halqi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, semua yang 3 itu digabung langsung jadi halqiyah. Sama ini juga lahawiyah. Ya, jadi dia 2 makhraj, makhraj qaf dan makhraj kaf. Qaf dan kaf. Ya. Nah, langsung digabung 2 makhraj itu disatukan menjadi satu lakop, yaitu lahawiyah. Kenapa lahawiyah? Bukan berarti qaf dan kaf itu keluar dari lahawiyah, ya, bukan berarti dia keluar dari lahawiyah, tetapi dia dekat dengan laha atau anak lidah yang kita sebut dengan anak lidah. Jadi
karena dia dekat di situ, makanya disebut dengan lahawiyah, disebut dengan lahawiyah. Oke, berikutnya al-huruf asy-syajariyah. Al-huruf asy-syajariyah ya. Al-huruf asy-syajariyah ya. Al-huruf asy-syajariyah atau bisa kita sebut juga dengan al-huruf asy-syajariyah. Jadi bisa dengan sukun jim atau dengan fathah jim ya. Syajariyah atau syajariyah ya. Biasanya syajariyah disebutnya syajariyah. Syajariyah di sini bukan syajariyah syajar pohon, syajarah, bukan ya. Ini syajariyah maksudnya di sini adalah sumiyat syajariyah atau syajariyah li khurujiha min syajaril fam wa huwa munfatahuhu. Nah, munfatah al-fam. Munfatah al-fam itu di mana? Mafrajuhu wa maftahu ya, munfatahu atau maftahu. Maftahu itu adalah tengah lidah. Tengah lidah. Nah, ya, tengah lidah seperti itu. Makanya jadi dia penamaannya itu dinamai dari awal keluarnya makhrajnya. Ya, awal keluar makhrajnya dari mana? Dari tengah lidah. Tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit. Nah, itu kan makhraj yang tengah lidah ya kan, wastul lisan yaitu shin, jim, ya atau jaish disingkat apa? Jaish. Nah, jadi penamaannya syajriyah itu adalah dilihat dari pertama kita memulai mengeluarkan makhrajnya dari situ gitu. Nah, kalau ulama muasirun atau ya ulama muasirun atau ulama aswad ya disebut dengan ulama yang berkecimpung di bidang suara itu mereka menyebutnya dengan ghariyah. Disebut dengan ghariyah. Ghar itu adalah goa ya bahasa kitanya goa. Nah, itu dia menamai itu dilihat dari mana? Dari bertemunya gitu, bukan dari awalnya. Jadi dari bertemunya, dari terakhirnya. Yaitu tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit. Nah, tengah langit-langit ini kan seperti goa, ya kan? Jadi seperti goa seperti ini kan, tengah langit-langit itu. Nah, ulama muasirin ya ulama sekarang itu namanya ghariyah karena dia dari atas berbentuk goa itu disebut ghariyah. Nah, jadi penamaannya itu bisa dari akhir, bisa dari awal kita pengucapan makhrajnya seperti itu. Seperti hawaiyah tadi juga sama ya. Ya, jadi kalau ulama dahulu menyebutnya dengan syajariyah, kalau ulama sekarang termasuk ulama yang berkecimpung di bidang suara dan lain sebagainya, ya itu menyebutnya adalah ghariyah, ya ghariyah, ya, nisbah ila gharil fam, ya nisbah ila gharil fam itu adalah sakful fam atau bahasa lainnya al-hanak al-a'la, atau as-saqf atau disebut dengan ghar. Ya, bisa disebut ghar, bisa saqf, dan al-anak al-ala. Oke, berikutnya al-huruf al-dzalqiyah. Al-huruf al-dzalqiyah. Wa sumya bidzalika li khurujiha min dzalqil lisan wa huwa tarfuhu. Jadi dzalq itu adalah ujung ya. Sebagaimana kita bilang di sifat huruf idzlaq, idzlaq. Idzlaq itu artinya apa? Ujung kan, di ujung. Jadi ujung lidah, maksudnya ujung lidah. Al-huruf ad-dalqiyah sumiyat bidzalika min dzalqil lisan. Dia salah satu huruf lam nun ra. Ya, karena dia kan awal mulanya itu kan dari ujung lidah ya, mulanya lam al ya kalau walaupun lam itu sebenarnya dia di ujung tepi lidah sampai ke ujung lidah. Nun, ra itu semua ujung lidah. Jadi intinya di ujung lidah juga sebenarnya seperti dalqiyah. Sebelumnya syajariyah itu sebagian ulama ya memasukkan huruf dhad ke syajariyah. Huruf dhad ke syajariyah. Ya, tapi di sini kurang tepat ya sebenarnya. Kalau antum baca di syarah ya Tuhfah Tamanudiyah itu dikatakan seperti itu masuk ke huruf syajriyah, tetapi sebenarnya itu kurang bagus kita memasukkan ke itu ke huruf syajriyah karena dot dia di mana?
Dot itu kan tepi lidah ya, tepi lidah bertemu dengan atras. Ya. Jadi satu-satunya huruf yang tidak ada lafaznya itu adalah huruf dot. Ya, huruf dot itu tidak ada tidak ada lakopnya. Ya, huruf dot itu tidak ada lakopnya. Tetapi ada sebagian ulama menambahkan nama lakop untuk dot itu adalah mustatilah, mustatilah, mustatilah seperti itu. Ya itu kan dia kenapa disebut ya karena mustatir karena dia ada sifat istitalah dia sebenarnya. Ya kan kita bilang lakop itu bukan dari sifat huruf. Lakop itu munculnya dari makhraj huruf atau yang dekat dengan apa namanya itu dekat dengan makhraj huruf. Nah, kalau kita sebut dengan mustatilah itu kurang tepat juga sebenarnya karena dia sifat huruf. Makanya satu-satunya huruf yang tidak punya lakop itu adalah huruf dhad, huruf dhad ya. Oke, berikutnya huruf dzalqiyah ya. Kemudian yang berikutnya al-huruf nit'iyah, al-huruf nit'iyah atau nat'iyah. Nat'il fam atau nit'il fam. Sumya bidzalika li khurujiha min qurbi nat'il fam atau nit'il fam. Wa huwa gharuhu wa hiya thalathatu aruf. Jadi nat'il fam itu adalah gharuhu. Gharuhu itu adalah ya tadi sama ya, takful fam atau disebut dengan atapnya mulut ya bahasa ini. Ya, jadi dari ghar ya, gharuhu itu adalah apa namanya? Goa atau disebut hanak ya, hanak al-alam. Jadi kalau mau detail nat'al fam itu sebenarnya adalah jild ya. Disebut dengan apa? Jild. Ya. Jildu nah, jildu lil hanak ya. Jadi hanak itu atau langit-langit itu ada kulitnya nggak? Nah, ada kulitnya sedikit ya. Nah, di sini di atas itu ada yang keras. Sebelum ke keras ke tulangnya itu kan ada sebelumnya kulit. Nah, kulit itu disebut dengan nat'il fam atau nit'i al-fam. Ya, letaknya di saqf atau di hanak al-a'la. Nah, itu keluar dari sana itu 3 huruf ya. Pertama itu adalah to, kemudian dal, kemudian ta. Ya, sebenarnya kan to dan dal dan ta itu dia di mana? Ujung lidah ya kan bertemu dengan usul sanayil ulia, tempat tumbuh gigi seri atas, tempat tumbuh apa? Gigi seri atas ya. Seharusnya namanya kan bukan netwayah, tapi karena dekat dengan kulit apa namanya kulit langit-langit itu, maka disebutlah dengan nat'iyah atau net'iyah. Net'iyah ya. Dan berikutnya al-asaliyah. Al-asaliyah wasumiyat bidzalika li khurujiha min asalah asalatil lisan ay min tarafihi ar-raqiq wa hiya sad sin zai tarfuhu ar-raqiq. Jadi lisan itu ada ujung lidah ya. Ujung lidah ar-raqiq. Ujung lidah ar-raqiq itu maksudnya adalah ujung lidah yang lembut atau ujung lidah yang tipis ya, ujung lidah yang tipis. Jadi ujung lidah itu kalau kita melihat ada ujung lidah dari sini, ada ujung lidah paling ujung banget gitu kan. Yang paling ujung banget, nah itu yang disebut dengan asaliyah. Nah, ekor dalamnya itu adalah sad, sin, dan zai. Sad, sin, zai. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, al-lisawiyah. Ya, al-lisawiyah. Nah, lisawiyah. سمي بذلك لخروجها من قرب اللسان من قرب اللسان وهي الظاء والذال والساء والظاء الزال والساء ya. Dha yes. Zal sama sa lisawiyah ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat makhrajnya itu dha zal sama sa itu dia tidak keluar dari lisa ya. Lisa itu adalah gusi ya, gusi gigi seri atas. Nah, dan dha zal sa itu kan nggak keluar dari gusi ya, tidak keluar dari gusi, tapi dia dekat dengan gusi karena dia dha zal sa itu keluarnya dari mana? Dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya kan. Nah, ujung lidah bertemu dengan ujung, seharusnya disebutnya apa? Seharusnya disebutnya ujung seharusnya gitu kan.
Cuman dan seharusnya disebutnya apa? Selain daripada lisawiyah, tetapi karena dia dekat dengan lisa, ya karena orang Arab menyamai sesuatu itu karena dia dekat dengan sesuatu hal itu, maka disebut dengan lisawiyah. Makanya ulama muasir atau ulama sekarang ya itu menamainya dengan asnaniyah, ya dengan apa? Asnaniyah, ya disebut juga dengan asnaniyah, yaitu huruf-huruf yang keluar dari gigi. Ya, karena dia di ujung gigi kan, ujung gigi seri atas. Nah, maka lebih mantap namanya itu asnaniyah daripada lisawiyah sebenarnya, seperti itu ya. Ya, walaupun boleh juga, jadi boleh disebut dengan lisawiyah, boleh juga disebut dengan asnaniyah. Kemudian berikutnya yang nomor 9 asy-syafawiyah. Asy-syafawiyah ya sumiyat bidzalika li khurujiha min asy-syafatain wa hiya al-mim wal ba wal fa wal waw wal madiyah. Jadi syafawiyah itu 4 huruf, berarti kan digabung antara makhrajnya fa dengan makhrajnya mim, ba dan waw, ya seperti itu syafawiyah. Maka disebut dengan syafawiyah karena syafah artinya adalah bibir, ya karena semua huruf tadi yang 4 huruf mim, ba, fa, waw, yang tidak waw bukan huruf mad ya, itu keluarnya dari dua bibir, ya keluarnya dari bibir itu, ya kalau fa dia bibir bawah bagian dalam, ya bertemu dengan gigi seri atau ujung gigi seri atas, ujung gigi seri atas, af gitu ya. Nah, maka disebut dengan asy-syafawiyah. Nah, yang terakhir itu adalah al-hawaiyah. Al-hawaiyah sumiyat bidzalika li khurujiha min al-hawa wa hiya huruful mad as-salatsa alif wal ya الواو والواو والياء الساكنة والتي قبلها حركة مجانسة لها وبذلك تكون قد أخذت وصفين هوائية لخروجها من مع الهواء وجوفية لخروجها من الجوف. Jadi dia Syekh di sini dia ulang dua kali ya. Tadi disebut jaufiyah, sekarang disebut hawaiyah. Jadi namanya jadi dua. Nah, hawaiyah disebut juga dengan jaufiyah, ya disebut juga dengan jaufiyah atau hawaiyah. Oke, berikutnya selesai itu pembahasan dengan al-qab ya. Al-qab ya. Al-qab huruf. Jadi silakan di murojaah karena ini mungkin bagus juga nanti kalau kita jelaskan ke murid-murid kita ya, ya anak-anak nanti kalau ngajar anak-anak SD, SMP, SMA, dijelasin ini bagus supaya dia tahu juga gitu kan nama-namanya, lakop-lakopnya gitu kan. Ya. Seperti itu. Oke, berikutnya faslun fi mafhumil makhraj, ya bab tentang mafhum makhraj atau pengertian makhraj. I'lam bi anna al-harfa sautun i'tamad ala maqati'in laha fil fami had wal makhraj i'lam annahu fil 'urfi ma'nahu mawdi'u خروج الحرف ثم حروف عندهم قسمان أصلية فرعية فالثاني 5 أحرف بلا محالة همز مسهل ألف ممالة والصاد والياء المشمتان وألف التفخيم قل بياني. Nah di sini Syekh ya akan menjelaskan pengertian dari huruf, ya kan, pengertian makhraj, kemudian pembagian huruf, ya huruf asliyah, huruf far'iyah, ya. Nah di sini dia bilang i'lam bi anna al-harf sautun i'tama ala maqati'in laha fil fami had. Nah, khamsatu ahrufin bila mahalah. Bila mahalah artinya adalah bila khilaf. Ya, bila khilaf. Ya, bila khilaf, bila mahalah, bila khilaf. Bila mujadalah. Maksudnya bila mujadalah, ya sebagaimana di firman Allah, wa huwa syadidul mihal. Dalam surat Ar-Ra'd, wa huwa syadidul mihal, syadidul mujadalah. Jadi mahalah itu maksudnya adalah mujadalah. Jadi tanpa ada mujadalah. Tanpa ada mujadalah, ya maksudnya adalah tanpa ada khilaf bahwa 5 huruf ini adalah huruf far'iyah. Jadi hamzun musahalun, alifun mumalah, wasadu wa ya'u musyammatan isnan, wa alifu tafkhim qul bayani. Nah, 5 huruf ini sepakat semuanya itu adalah huruf far'iyah. Ya, karena nanti kalau kita lihat di matanya Al-Mufid fi Tajwid, Al-Mufid fi Tajwid nanti dia ada tambahan 3 lagi. Ada tambahan 3 lagi, semuanya jadi 8. Nun mukhfah misalkan, nun ikhfa itu ya dan lain sebagainya, itu ada tambahan selain yang disebutkan oleh Syekh Utsman Sulaiman Murad, ya. Ya, di sini yang disebutkan adalah yang sepakat semuanya bahwa dia huruf far'iyah. Sedangkan yang disebutkan oleh Syekh At-Tibi itu di matanya Ahmad Tibi itu Al-Mufid fi Tajwid itu adalah disebutkan 8
tiganya lagi beda pendapat antara ulama apakah dia huruf far'iyah atau tidak ya seperti itu. Oke, berikutnya hadhil abyat tastamil ala ba'd at-ta'rifat nujizuha fima ya'ti al-harf lughatan at-tarf. At-tarf ya wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin ala tarf. Ala tarf. Ala tarf ya, ala tarf itu maksudnya adalah ujung ya. Harf itu artinya tarf, tarf itu artinya ujung. Jadi maksudnya di sini minan nasi man ya'budullah ala harfin maksudnya ujung maksudnya dia nggak jelas gitu. Jadi dia menyembah sesuatu hal yang nggak jelas, patung dan lain sebagainya. Ya, takutnya nanti kalau seseorang kalau di torof jurang misalkan ada jurang, dia ujung jurang itu kan dia mau jatuh sebentar sedikit lagi jatuh itu dia jatuh akan meninggal dunia kan. Nah itu perumpamaan orang yang menyembah patung dan lain sebagainya itu dia akan istilahnya binasa dan dihancurkan, diazab, ya, hampir-hampir akan diazab dan benar-benar diazab sebenarnya kalau mereka menyembah selain Allah gitu. Ala harfin. Jadi seakan-akan mereka ragu gitu, menyembah Allah atau menyembah yang lain dan sebagainya. Nah, tarf itu artinya harf tarf. Wasilahan sautun ya'tamidu ala maqta' muhaqqaq atau muqaddar. Suara yang bersandar kepada maqta' muhaqqaq, ya makhraj ya, maqta' itu maksudnya adalah makhraj muhaqqaq atau muqaddar. Ya, jadi makhraj itu dia ada muqaddar, ada muhaqqaq seperti itu. Ada muhaqqaq itu adalah makhraj yang kita jelas tempatnya itu di mana. Contoh hamzah. Di mana tempat hamzah? Aqsal halqi. Jelas tempatnya yaitu adalah di pangkal tenggorokan, jelas banget kita. Kalau muqaddar itu adalah yang dikira-kira tempatnya seperti al-jawf. Ya, maka di sini dia bilang al-maqta' muhaqqaq huwa juz' mu'ayyan min ajza'il halqi wal lisan wa syafatain. Wal maqta' al-muqaddar huwa al-jawf. Kenapa jawf? Karena jawf itu dia makhrajnya tidak bisa kita tentukan di mana tempatnya. Kita cuma bisa bilang rongga mulut, rongga tenggorokan gitu. Nah, pasnya itu di mana? Apakah di ujungnya, di tengahnya, di misalkan di akhirnya atau di awalnya? Ya, itu tidak bisa diinikan, tidak bisa ditentukan gitu. Kita bilangnya semua, rongga mulut, rongga tenggorokan gitu. Nah, itu disebut dengan makhraj muqaddar yang dikira-kira tempatnya seperti itu. Sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya juga khayshum, ya termasuk khayshum, ya itu adalah tempat makhraj yang muqaddar, yang dikira-kira tempatnya, karena dia tempat pastinya itu kita belum tahu. Yang penting dia bagian hidung paling dalam. Pasnya itu di mana belum bisa kita tentukan gitu. Sebagian ada yang masukkan khayshum juga, ya. Tapi yang bagus kita masukkan jawf saja, ya. Karena khayshum nanti ada tarifnya yaitu aqsal anfi min ad-dakhil, yaitu pangkal lidah yang paling dalam. Ya. Ammal makhraj lughatan mawdi' khuruj, ya tempat keluar, wasilahan mawdi' khurujul harf, tempat keluarnya huruf, yaitu makhraj. Ya, aqsamul huruf. Tanqasimul huruf ila qismain huma al-huruf al-asliyah, huruf asli, wa hiya huruf hija' jami'an 29 harfan walati tabda bil alif wa tantahi bil ya. Yang kita sebut alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Nah, seperti itu sampai ya. Itu yang 29, ya lam alif ya sama ya dan lam alif juga masuk dalamnya itu ya. Jadi ada hamzah, ada alif ya. Nah, seperti itu semuanya itu 29 itu disebut dengan huruf asliyah. Huruf asliyah yaitu keluar dari makhraj tertentu seperti itu. Sedangkan huruf far'iyah atau huruf far'iyah itu adalah wahya allati takhruju min makhrajain wa taraddada baina harfain wa hiya khamsa huruf. Yaitu makhraj atau huruf far'iyah itu adalah huruf yang keluar dari dua makhraj. Ya. Emang bisa ya? Dua makhraj gitu. Satu huruf tapi keluar dari dua makhraj. Bisa ya. Ini dia ada ya. Huruf far'iyah. Wa taraddada baina harfain. Ya, kadang-kadang dia muncul dari dua huruf sekaligus. Ya, percampuran antara satu huruf dengan huruf lain. Seperti shad dengan zai. Ya, disebut dengan ismam itu kan. Percampuran dua huruf, ya kan? Atau percampuran dua makhraj. Ya, bisa percampuran dua huruf atau dua makhraj. Tapi di sini ada yang sebagian ulama ya mengatakan bahwa ta'rif ini atau definisi ini kurang tepat sebenarnya. Ada yang bilang bahwa huruf far'iyah bahwa makhrajnya itu tetap dia di sana, cuman cara membacanya yang berbeda seperti itu. Contoh kalau hamzah musahala itu hamzah yang tasil
dia tetap makhrajnya di aqsal halqi, tetapi ketika mengucapkannya atau melafazkannya itu caranya berbeda. Tidak seperti hamzah yang biasanya. Kalau yang hamzah biasanya a, kalau yang hamzah yang musahalah kurang jelas gitu kan. Berarti yang benar itu adalah bahwa makhrajnya sama, cuman dia di cara pengucapannya yang beda. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu ya. Jadi dia perbedaan di dalam tarif saja atau definisi saja. Cuman dalam praktiknya sama, mereka sama semua sebenarnya. Kalau kita lihat praktiknya sama ya. Cuman bedanya dalam istilahnya saja. Istilahnya ini takhruj min makhrajain, taradada baina harfain. Kalau ini dia bilang kaifiahnya yang beda gitu kan. Itu aja sebenarnya ya. Nah, yang pertama itu adalah hamzah musahala, hamzah a'jami. Kalau dihafaz kita ya hafs kita yang a'jami saja satu saja. Laula fussilat ayatu a'jami wa arabi. Jadi jelas, kurang jelas. Ya, yaitu adalah maksudnya adalah bainal hamzah wal alif. Ya, pengucapan hamzah musahalah itu adalah pengucapan baik antara hamzah ya dan alif, antara hamzah dan alif. Nah, biasanya hamzah musahalah kalau hamzah muhaqqaqah atau hamzah yang biasa kita ini ada sifat namanya sifat syiddah ya, sifat syiddah. Tapi kalau hamzah musahalah sifat syiddahnya tidak ada, yang ada hanya khawah seperti itu. Kayaknya jadinya kurang jelas bukan gitu kan. Kalau hamzah apa namanya syiddahnya jelas banget gitu kan. Nah, maka dia pengucapannya seperti apa? Jami, jami. Ya, ini wajib di riwayat Hafs dibaca dengan tasil hamzah kedua tanpa ada mad ya, langsung jami ya. Dan ada juga di 3 tempat lain. Yang pertama al-ana itu juga boleh dengan tasil hamzah keduanya al-ana, juga Allah itu juga boleh, Allah juga az-zakarain itu juga boleh hamzah keduanya ditasil az-zakarain seperti itu az-zakarain ya, seperti itu. Jadi jadinya berapa? 4 tempat. Yang pertama anjami ini wajib, kemudian 3 tempat lagi yang aneh barusan sebut itu tidak wajib. Jadi boleh baca, boleh juga tidak, boleh pakai ibdal saja atau mad lazim saja. Al-ana seperti itu, az-zakarain, Allah, boleh seperti itu saja atau boleh dengan tasyil. Tapi kalau ajami ini harus dengan tasyil, karena sesuai jalur riwayat ya, dari jalurnya Imam Syatibi seperti itu. Kemudian yang kedua wal aliful mumalah, alif yang diimalah dibaca dengan imalah. Kal alif fi qoulihi ta'ala wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha, yaitu antara alif dan ya, antara alif dan ya. Majri jadi dia roknya tipis ya, roknya tipis, nggak boleh tebal, karena imalah itu menyebabkan rok menjadi tipis. Imalah menyebabkan rok menjadi tipis, makanya jadinya majriha. Satu-satunya kata di riwayat Hafs yang dibaca dengan imalah. Kalau riwayat lain sangat banyak ya. Kalau di Hafs yang wajib di sini saja, majriha wal mursaha, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah wasad al-musyammah zayan, yaitu ismam sad zayan kakira hamzah fi kalimat sirat. Ya, di sini Syekh menyebutkan contoh ini, tetapi di riwayat Hafs kita tidak ada ya. Ini tidak boleh dibaca di riwayat Hafs. Ini adanya di qiraah hamzah ya, qiraah hamzah pada kata as-sirat, maka di sini dibaca dengan az-zirat. Apa itu as-sad al-musyammah zayan? Maksudnya adalah percampuran antara huruf sad dan zai. Sad dicampur dengan zai. Sad dicampur dengan zai, maka jadinya takriban ya, kira-kira itu seperti zai yang ditafkhimkan. Zai yang ditafkhimkan, atau seperti orang Mesir mengucapkan huruf zalim. Zalimnya itu kayak zalim, anta zalim ya akhi, anta zalim. Pernah dengar nggak orang Mesir bicara za itu kayak gitu dia? Ya, makanya disebut dengan islu za lil awam gitu dia bilang.
Dan orang awam biasanya ngucapin amiyahnya. Itu orang Mesir kayak gitu. Nah, kalau Anda simpulkan ya berdasarkan talaki dan baca-baca itu kita bilang zai yang ditafkhimkan lebih mudah itu kan. Zai yang ditafkhimkan. Jadi ihdinaz zero zero bukan dha. Kalau dha kan makhrajnya gitu kan. Kalau ini makhrajnya zai dan suaranya sad gitu. Makhrajnya zai suaranya sad. Nah, maka dia zai mufakham, zai yang ditebalkan sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ya. Tidak mesti harus monyong. Ya, sebagian ada yang bilang, Ustaz, kalau ismam berarti monyong dong. Nah, mesti kan ismam itu ada beberapa ya. Ada ismam yang dimonyongkan, ada yang enggak gitu. Yang dimonyongkan itu kalau dia di akhir ayat ya, nasta'in. Nah, itu baru monyong ya. Atau la ta'manna ya itu juga monyong. Tapi kalau itu kan bukan percampuran antara dua huruf itu kan. Itu kan yang ismam yang itu adalah ketika berhenti, kemudian ismamnya itu adalah isyarah atau isyarat bahwa tadinya ada dhammah di situ. La ta'man, nah itu kan ada dhammah tadinya, la ta'manuna. Kalau ini kan nggak ada isyarat ke, oh tadinya ada dhammah. Nggak ada di sini kan. Cuman percampuran aja. Bahkan di sini kan harokatnya asro, asirat, si. Nah, maka di sini maksudnya adalah percampuran antara sad dan zai. Jadi tidak mesti harus monyong. Di sini nggak monyong ya. Nggak ihdina zi. Zi aja, zi. Yang penting dia apa? Zai tebal ya, takriban ya. Kira-kira dia seperti zai yang ditebalkan. Dan yang berikutnya wal ya al musyammah wawan kakiratul kisai fi kalimah qila. Nah, di sini adalah percampuran antara ya dan waw. Percampuran antara huruf ya dan waw. Sebagian ada yang bilang ini adalah percampuran antara kasroh dan dhammah. Percampuran antara kasroh dan dhammah seperti di qiraatnya Kisai yang pada kata qila, qila ya itu kan aslinya adalah uwila. Aslinya adalah uwila, uwila, uwila. Nah, maka di sini orang Arab berat mengucapkan uwila itu berat, uwila berat karena dia dari dhamma pindah ke kasrah kan berat. Uwi. Nah, itu berat. Nah, kalau berat biasanya orang kalau Arab itu dia dijadiin mudah gitu. Caranya gimana? Jadi mudahnya maka kasrohnya ini wawnya ini diganti dengan ya, ya kan? Wawnya ini diganti dengan ya. Waw diganti dengan ya berarti jadinya uyila itu susah juga ya. Disukunkan ya-nya. Setelah itu baru ya-nya disukunkan jadinya tetapi setelahnya ya nggak mungkin karena ya sukun pasti sebelumnya apa? Kalau nggak fathah, kalau nggak ya kasroh. Ya. Nah, di sini harus kasroh. Maka yang yang tadinya diganti dengan kasroh. Jadinya qila. Jadinya sekarang jadi qila. Nah, itulah aslinya seperti itu. Maka di sini percampuran antara dhamma dan kasroh atau percampuran antara ya dan waw. Nah, maka disebut dengan ismam. Ya, disebut dengan ismam. Maka bacanya gimana? Bacanya dimulai dengan dhammah dulu. Ya, dhammah itu dianggapnya adalah sepertiga. Ya-nya ini dianggapnya adalah 2/3. Nah, jadi 2/3. Jadi yang lebih banyak harokatnya itu adalah kasroh, dhammah lebih sedikit. Jadi wila. Jadi monyong dulu. Wila. Monyong ini tanda bahwa tadi itu ada dhammah, ya kan? Nah, ini baru isyarah ila dhammah. Bolehlah isyarat kepada dhammah tadinya. Ya, ini isyarat karena dia percampuran antara dhammah dan kasrah kan kita bilang sebelumnya. Nah, maka di sini jadi dibaca wila ya, wila. Bahkan ada sebagian yang bacanya itu kebalik. Jadi dari kasrah ke dhammah dulu. Tiula, tiula. Tetapi itu sangat jarang dipakai ya, jarang dipakai dan sangat susah. Itu pakainya susah. Tiula itu susah. Ya, lebih mudah itu wila, wila. Ghidha misalkan ghidha ya hila ji'a jui'a si'a sui'a seperti itu. Kalau di riwayat lain banyak ya, kalau di Kisai salah satunya ini adalah qila ya. Kemudian berikutnya wal alif al mufakhamah, alif yang ditebalkan.
Alif yang ditebalkan kal alif fi lafzil jalalah Allah. Allah. Ya, kalau di Warsh itu dia lebih luas lagi, nanti as-salah as-salah, ya kan, as-salah. Ya, at-talaq at-talaq. At-talaq. Ya, alif mufakhamah, ya, alif yang ditebalkan kalau di afwan, kalau di Warsh lam, ya, lam yang ditebalkan. Kalau di sini maksudnya adalah alif, ya, alif pada lafzul jalalah Allah. Allah, ya, kalau alif ditebalkan lamnya ikut tebal, sebenarnya seperti itu, ya, sebenarnya seperti itu. Fi lafzil jalalah jadinya Allah, ya. Alif mufakhamah berarti di sini masuk kepada apa? Huruf far'iyah, ya, huruf far'iyah. Ya, di sini adalah percampuran antara apa? Pencampuran antara alif dan waw sebenarnya, ya, alif dan waw, ya. Karena bentuk mulut kita itu kan mirip seperti mengucapkan waw yang monyong, walaupun dia nggak monyong banget, ya, seperti Allah, gitu, nggak monyong banget. Nah, itulah percampurannya yang terjadi di sini adalah antara alif dan waw itu. Maka disebut alif mufakhamah, ya, seperti itu, ya. Allah taala a'lam. Oke, berikutnya terakhir di sini adalah babul mislaini wa akhawatihima. Ini iltaqa al-harfani qattan qusima arba' samin wa kullun ulima fa in tawafaqa ila al-harfaini wasfan wa makhrajan yakun mislaini wa in tawafaqa ila al-harfaini la sifatan فمتجانسين جاء ومتقاربين عندهم عرف إن قرب المخرج والوصف اختلف ومتباعدان إن تباعدا في مخرج والوصف لم يتحدا وكل واحد من الأربعة منقسم حتما إلى ثلاثة إن سكن الأول قل صغير أو حرك الحرفان قل كبير أو سكن الثاني فسمي مطلقا فهذه 12 قسما فقطا. Ya, di sini sebenarnya sudah dibahas juga, ya, bahas juga di Tuhfatul Atfal, ya, Tuhfatul Atfal. Tapi ada tambahan di sini. Tambahannya itu adalah pertama mutlak dan ada tambahan lain yaitu ada mutabaidan sama mutlak, ya, ada tambahan. Nah, maka di sini al-mislan. Pertama itu adalah al-mislan. Nah, di sini yang dimaksud dengan idgham itu adalah apabila dia bertemu secara rosem. Rosemnya bertemu gitu. Pak sama Pak langsung bertemu. Jadi nggak ada pemisah. Nah, kalau ada pemisah dia nggak ada idgham. Contoh, ana nazir itu kan ada pemisahnya. Ana nun sama nun itu pemisahnya alif, maka di sini tidak ada idgham. Jadi yang dimaksud dengan mislain, dua huruf yang sama bertemu itu apabila dia tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah. Secara rosemnya tidak ada pemisah, ya. Atau tidak ada pemisah secara pengucapannya. Ya, secara pengucapannya tidak ada pemisah walaupun istilahnya ada mat nanti, tapi dia secara rosemnya nggak ada terpisah. Cuman dia pemisahnya secara ucapan saja gitu. Secara contoh misalnya innahu ala innahu huwa. Nah, itu kan kita bacanya panjang, ya, innahu, tetapi di riwayat Susi nanti kita bacanya dengan idgham juga innah. Nah, walaupun dia dipisahkan secara pengucapan tetapi dia secara rosem atau khot, ya, rosemnya itu dia digabung. Makanya waw kecil yang kita lihat di mushaf itu adalah tambahan daripada ulama, ya, untuk supaya kita membacanya dengan mat. Sebenarnya kalau rosamnya itu tidak ada waw, jadi hak bersambung dengan hak langsung seperti itu. Nah, innahu huwa tawwabur rahim misalkan. Innahu. Oke, itu yang dimaksud dengan bertemu dua huruf ini, ya, baik mislain, mutajanisain ataupun mutaqaribain, taba'idain. Jadi ada 4. Nah, setiap mutamasilan itu ada kabir, ada shaghir, ada mutlak. Mutajanisan juga seperti itu, kabir, shaghir, mutlak. Mutabaidan juga, mutaqaribain juga, mutajanisan juga. Jadi 4. Jadi setiap kisam, setiap bagian itu ada 3 bagian. Jadi 3 dikali 4 jadi 12. Makanya dia bilang sini fasami mutlaqan fahadhi 12 isman huktiqa. Jadi ada berapa? 12. Yang pertama al-mislan. Huma harfan ittafaqa makhrajan wa sifatan. Ya, huruf yang secara makhraj dan sifat sama. Wattahada fil ismi warasam.
namanya sama, rosamnya juga sama. Contoh, innahu huwa wa dzalika litilqa'il ha'ain khattan wa wasfan. Wa misl manasikakum, ya kaf sama kaf, faqad iltaqa kafan khattan wa wasfan. Wa mislu dzalika iltiqa ay harfain khattan wa wasfan kal ba'ain wa dalain wa dha'ain wa hakadha. Ya banyak contoh di Al-Qur'an ya. Kalau di sini Syekh sayangnya Syekh di sini dia mendatangkan contoh yang tidak ada di hafaz. Ini kan dibacanya idgham, itu adalah di riwayat Susi sebenarnya ya. Di riwayat Susi innah huwa innah. Nah, manasikakum manasikum. Nah, itu di riwayat Susi. Kalau di hafaz kita ada wal yaktub bainakum, ya. Wal yaktub bainakum fama rabihat tijaratun, ta sama ta fama rabihat tijaratun, dal sama dal wa qad dakhulu, dan lain sebagainya. Banyak contohnya di Al-Qur'an ya. Kemudian berikutnya mislain. Nah, kaidah di mislain ini adalah kaidahnya apa? Apabila huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, wajib idgham. Nah, kaidahnya itu. Apabila huruf pertama sukun, mislain berarti sama-sama huruf ya, sama hurufnya. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, maka wajib idgham. Ya. Kecuali ada pengecualian di dalam Al-Quran satu tempat, yaitu pada surat Al-Haqqah. Maliyah halaka anni. Maliyah halaka anni, maka di sini boleh dua, boleh dibaca izhar, boleh dibaca idgham. Ya, ini kan ha sama ha ya. Maliyah. Seharusnya kaidahnya apa? Kalau ha pertama sukun, ha kedua berharokat harus wajib idgham. Tapi di sini boleh juga izhar. Ya karena kenapa? Ya izhar maksudnya adalah saktah ya. Izhar maksudnya adalah saktah. Maliyah halaka anni, seperti itu. Atau idgham maliyah halaka anni. Kenapa? Karena hak pertama disebut dengan hak sakt. Jadi sebabnya kenapa boleh dengan izhar saktah, karena hak pertama adalah hak sakt ya, hak sakt ya, seperti itu. Hak ya, diadakan untuk mengetahui harokat terakhir dari huruf ya. Ya aslinya kan maliyah, itu aslinya mali, mali, harta saya, mali, mali, ya harta saya. Nah, maka supaya kita tahu harokat ianya, maka ditaruh hasak. Jadinya maliyah. Oh, berarti ya harokatnya adalah fathah, seperti itu. Oke, itu yang disebut mislain ya, mislain. Nah, nanti ada pembagian yang lebih detail lagi, ada yang disebut dengan kabir. Kalau kabir itu dua-duanya berharokat. Dua-duanya berharokat. Nah, kalau di hafs, apakah ada di hafs? Ya, sebenarnya kalau yang kabir itu mazhabnya adalah Abi Amr al-Basri. Lebih khususnya adalah Imam Susi. Lebih khususnya adalah Imam Susi. Ya. Kalau di Hafs, ya riwayat Hafs kita contohnya ada beberapa saja. Contoh seperti misalkan la ta'manna, yang itu karena aslinya, karena kalau melihat aslinya la ta'manuna. Dua-duanya berharokat. Nun dengan nun berharokat. Kemudian yang kedua, contohnya makanni, makanani. Nun sama nun juga berharokat karena aslinya berharokat. Ta'muruni, ta'murunani. Nah, itu juga sama ya. Dan beberapa contoh lain itu ada di riwayat Hafs ya. Kalau kita melihat asli dari kata itu ya. Tapi kalau kita melihat dia udah jadi seperti ini, maka dia nggak masuk idgham kabir sebenarnya. Kalau kita melihat dia udah jadi ini, tapi kalau kita melihat aslinya, maka dia masuk idgham kabir. Seperti itu. Islam. Maka di Hafs kalau kita tanya apakah ada idgham kabir, ya itu contohnya tadi ta'manna sama makanan gitu ya. Kemudian berikutnya al-mutajanisah. Kemudian berikutnya tanbih yang kabir, yang shagir itu banyak di Al-Quran sebagai wal yaktub bainakum. Kalau yang mutlak contohnya apa? Tatsro, tak sama tak. Jadi huruf pertama harokat, huruf kedua sukun. Tatsro, ya. Tatsro, syaqaqna, qaf sama qaf, syaqaqna. Nah, itu huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, maka itu disebut dengan mutlak. Kenapa disebut mutlak? Karena dia tidak disebut dengan kabir dan shagir, makanya disebut mutlak. Gitu. Al-mutajanisan huma harfan ittafaqa fi makhraj, jadi makhrajnya sama, walakinnaha ikhtalafa fi sifat, tapi sifatnya berbeda. Nah, sifatnya ini sebagian sifat saja sebenarnya. Jadi sebagian sifat yang berbeda, makhrajnya sama. Ingat aja kata-kata jenis, satu jenis. Nah, satu jenis maksudnya satu makhraj. Nah, udah itu. Sebagian ada yang bilang
sifatnya satu sifat semuanya, tetapi makhrajnya berbeda. Ada yang bilang jenisnya itu adalah makhrajnya sifatnya sama, tetapi makhrajnya berbeda. Ada juga yang kayak gitu tarifnya. Tetapi yang bagus kita tarifnya itu adalah ittafaqu fil makhraj. Makhrajnya sama, tetapi sifatnya sebagian sifatnya berbeda. Contoh al-hamzah wal ha, ain wal ha, ghain wa kha, dal sa, ya kan? Fa makhraj kullu harfin min hadhihi al-huruf huwa makhraj wahid. Hamzah wal ha makhraj kullu minhum min aqsal halqi, semuanya itu adalah makhrajnya sama tetapi sifatnya sebagian sifatnya berbeda, sebagian sifatnya berbeda ya. Wa ma'a hadza ittifaq fil makhraj fa innahuma yakhtalifan fi sifat. Maka hukumnya di sini ya nanti dijelasin lagi yang akan lebih detail nanti di bab berikutnya gitu ya. Jadi mutajanisah untuk pembukaan saja pertama, jadi ada yang kabir, ada yang shaghir, ada yang mutlak juga ya. Kabir ya kalau dua-duanya berharokat. Kalau dua-duanya berharokat. Kalau yang shaghir berarti huruf pertamanya sukun. Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Contohnya apa? Ingat aja. Ta, ta, dal, ta, dal. Ya, ta sama dal. Ta sama dal. Contohnya apa? Asqalad da'wah. Ta sama dal, asqalad da'wah. Nah, itu kan satu makhraj. Atau ta sama dal atau da sama ta. Nah, kebalikannya. Dal sama ta. Abattum. Dal sama ta, abattum. Ta, dal, ta. Ya kan? Kemudian ta, to, ta. Ta sama to. Ya, ta sama to. Berarti qalat ta'ifah. To sama ta, basatta, farradtum, ahadtu. Nah, itu semua disebut dengan idgham mutajanisain. Kemudian tambah satu lagi zal sama dha, idzalamu. Idzalamu, zal sama dha satu makhraj juga. Maka di sini wajib dibaca idgham. Yang 5 ini wajib baca idgham. Tambah 2 lagi yalhazzalika sama zal. Kemudian yarkam ma'ana ya, yarkab ma'ana, yarkam ma'ana ba sama mim. Nah, itu juga satu makhraj ya. Cuman yang 2 ini irkam ma'ana itu ada yang baca izhar ya, riwayat lain ya. Kalau Hafs dia tetap idgham. Ya al-Hazzalika juga riwayat lain ada yang baca izhar juga ya, ada yang baca idgham juga ya, seperti itu. Kemudian berikutnya al-mutaqaribain. Mutaqaribain itu adalah dua huruf ya. Dua huruf yang mutajawiran, harfan mutajawiran fi makhrajihima wa mukhtalifan fi sifatihima ka harfi aqsal alqi wa huma al-hamzah wal ha ma harfi adna al-halq wa huma al-ghain wal kha. Jadi mutaqarib itu adalah dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Ya, berdekatan makhrajnya di sini berbeda. Apa yang disebut dengan berdekatan itu? Berdekatan bisa jadi dia makhraj, misalkan makhraj tengah lidah dengan makhraj pangkal lidah, itu kan berdekatan. Ya, jadi tetangganya langsung gitu. Itu yang disebutkan berdekatan. Atau yang berdekatan yang dimaksud adalah langsung tetangganya atau dilampaui dengan satu makhraj ya, dilampaui dengan satu makhraj. Biasanya saat berdekatan langsung ya, tetangga langsung, bisa juga dilampaui dengan satu makhraj atau dua makhraj. Paling ya. Dia itu yang disebut dengan taqarrub. Jadi kalau jauh banget seperti hamzah di aqsal halqi kemudian dengan nun itu kan jauh banget. Tetapi kalau dilampaui satu dua makhraj itu masih bisa disebut dengan mutaqaribain, seperti itu ya. Nah, mutaqaribain itu ada yang shaghir, ada yang kabir juga ya. Dan tidak ada yang kabir di riwayat Hafs tidak ada yang kabir, contohnya tidak ada yang dibaca idgham, tidak ada yang kabir. Nah, yang baca idgham tidak ada yang kabir. Yang shaghir ada kita qur rabbi nakhluqukum ya, qur rabbi nakhluqukum. Kemudian alif lam syamsiyah itu juga shaghir ya, itu juga shaghir dan itu dibaca idgham juga di riwayat Hafs. Termasuk di dalamnya juga may ya'mal, nun sama ya, nun sama waw, nun sama mim. Nah, itu juga mutaqaribain baca idgham juga ya. Kemudian berikutnya al-mutaba'idan. Al-mutaba'idan dua huruf yang berjauhan makhrajnya dan berbeda sebagian sifatnya. Mutaba'idan berarti makhrajnya jauh. Hamzah dengan nun misalkan ya. Kemudian qaf dengan syafatain, aqsal lisan sama syafatain itu kan jauh. Nah, di sini Syekh langsung dia baru jelaskan wa kullu wahid min hadhil aqsam arba'ah yatafarra'u ila salasati aqsam hiya shaghir wa huwa an yakun an yaskun al-harf al-awwal
wa yataharrak as-tsani. Jadi huruf pertama sukun, huruf kedua berharakah. Ya, mutamatsilan contohnya lakum ma, mim sama mim, ya, lakum ma. Ya. Kemudian yang kabir yaitu adalah dua huruf, dua-duanya berharakah. Contoh ta, ya, salihat tuba, salihat tuba. Ini kalau dia susi dia didorongkan as-salihat tuba. Kalau haus dia tidak ada idgham di sini, as-salihat tuba dibaca izhar, ya. Kemudian mutlak wa huwa an yataharrak al-awwal wa yaskun as-tsani aqsus shaghir. Contohnya apa? Jadi huruf pertama berharakat, huruf kedua sukun. Contoh afatatma'un, afatat, tak sama to, tak sama tak ini fathah, to-nya dia sukun, ya, sukun. Maka disebut dengan mutlak. Disebut dengan mutlak. Nah, hukumnya pastinya apa? Kalau mutlak ini hukumnya pasti izhar, tidak dibaca idgham. Wa ala hadza yakunu majmul aqsam fil jami' 12 qisman. Jadi kalau dihitung semuanya maka jadinya berapa? 12, pembagiannya jadi 12, ya. Ya. Nah, di sini yang berikutnya babul izhar wal idgham. Nah, babul izhar wal idgham. Adghim min as-saghiri ma tamasala in kana awwalun min al-madd khala. Adghim min as-saghir. Nah, ini baru dia jelasin di Syekh. Jadi Syekh ini jadi beliau apa? Rinci gitu ya, rinci sama contohnya. Setelah jelasin secara umum tadi, maka di sini di bab ini ada contoh-contoh yang disebutin seperti itu. Nah, ada minas saghiri, diidghamkan saghir itu mata masalah apabila dia sama hurufnya, in kana awwalun minal maddi khala, apabila kalau huruf mad maka dia tidak diidghamkan. Jadi dia kapan tidak diidghamkan? Kalau ada fasil atau pembatas dari kita bilang, atau huruf pertamanya huruf mad seperti contoh fi yaum. Fi yaum tidak diidghamkan supaya madnya tidak hilang. Fi yaum nggak boleh, fi yaum nggak boleh, fi yaum saja. Qalu wahum sama, qalu nggak boleh, qalu wahum aja kayak gitu. Karena nahwi yudrikum, nah ini contoh misalnya wa nahwi kullahum, la nahwi fi yaum yang tidak didorongkan, wala qalu wahum yang tidak didorongkan, waja'a fi ma laka la ta'manna wajhani ismamun wa rawmun yu'na. La ta'manna sebagaimana kita jelaskan juga bahwa la ta'manna itu dua, ya, boleh dibaca ismam. La ta'manna, ya, caranya dua, boleh ismam dari awal, maksudnya adalah monyong dari awal, la ta'manna, atau boleh monyong di tengah, la ta'manna, seperti itu boleh, dua cara seperti itu, nggak apa-apa insyaallah. Kemudian raum masuk di sini adalah ikhtilas, yaitu membaca dengan cepat. Ditakdir atau dikira-kira oleh ulama itu adalah sebanyak 2/3 harokatnya, ya, 2/3 atau sekitar 70%. Dan bacanya harus cepat. La ta'manuna, la ta'manu, nunya yang cepat, nuna gitu. Nuna, la ta'manuna, seperti itu. Wa in tajanasa as-saghiru adghima minhu hurufan khamsatan litu'allama. Maka kalau mutajanisain as-saghir diidghamkan 5, yaitu fadalu fitai kanahwi uttum. Nah, ini dal sama ta, uttum. Wadalu fi zai ka izzalamtum, seperti izzalamtum. Izzalamtum itu diidghamkan. Wa ta'u fi ta'i wa fi dali ma'a, tak sama ta, ya, tak sama dal gitu. Kanahwi hammat ta'ifah, hammat ta wa asqalat da'wah. Fasa'u fi yalhas bidhalin udghimat. Tak sama dal, yalhas zalik, ya, itu udghimat, didghamkan. Wal ba'u fil mim allati fi firkab atat, ya, maksudnya itu adalah firkam ma'ana yang tadi kita sebutkan. Wa ma baqiya min ashratil aqsami, wa ma baqiya min ashratil aqsami, yang sisa dari 10 pembagian yang tadi kita sebutkan, fihinna izharun ala dawami, maka selainnya itu adalah dibaca dengan izhar. Maka selain yang disebutkan maka dibaca dengan izhar, ya. Kecuali nanti ada pengecualian dari kalau kita melihat syarahnya dari Syekh Usman Murad sendiri, itu beliau ada pengecualian lain, ya, dari bait yang terakhir dia sebut seperti misalkan idgham bi gunna may ya'mal, itu kan juga dibaca dengan idgham dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi dia bukan salah ya sebenarnya, ya kurang penjelasannya. Maka nanti kalau kita baca syarah penjelasan dari Syekh Utsman itu kita akan tahu sendiri, ya.
Nah, maka di sini dia Syekh di sini syarahnya dia jelasin lagi mutamasilan shaghir lakum ma amsilah katsira. Kalau ba sama ba izhab bi kitabi ya kan. Qad dakhalu yang tadi Anda sebutkan. Mutamasilan kabir seperti fihi huda ya. Mutamasilan mutlaq ya. Seperti syaqaqna mamnun. Mutaqaribain seperti misalkan wa idh zayyana ya, walaupun itu dibaca dengan izhar ya, kalau di Hafs kita bacanya izhar, kalau Susi dia baca dengan idgham, izzayyana seperti itu. Aqsamul mutaqaribain ada yang saghir ya, alam nakhluqum ya, qurrabi dan lain sebagainya, allau dan lain sebagainya. Kemudian mutaqaribain kabir, khalaqakum ada di sini ya, itu di Hafs kita bacanya dengan izhar, kalau Susi bacanya dengan idgham ya, ada sini seperti itu, khalaqkum ya. Mutaqaribain mutlaq seperti ahmil ya, ahmil itu hamzah dengan ha ya, maksudnya hamzah dengan mutajanisan ya, itu ada shaghir ya, shaghir yang makhrajul awal makhraj awal tabayyana laqad taqatta, ini Syekh banyak datangkan contohnya ahatu basata ya dan lain sebagainya, idzalamtum ya hazalik ya, kemudian mim sama ba ya diulang-ulang ya, kemudian berikutnya yang mutaba'idan. Nah, ini yang mutaba'idan yang terakhir ya. Contohnya tuliyat alaihim, tak sama ain. Tak sama ain itu kan jauh ya. Ta'lamun itu hamzah sama lam. Hamzah sama lam jauh. Itu yang shaghir, yang kabir fakihin. Kaf wal ha. Kaf wal ha. Jadi kaf sama ha. Kaf itu aqsa, kemudian ha kan jauh di belakang. Maka dia dimasuk mutaba'idan. Mutaba'idan mutlak seperti al-haq ya. Al-haq ya. Al-ha misal dia bilang aks al-awal kal ha wal qaf, ha sama qaf. Al-haq kalau berhenti ya, di sini maksudnya kalau berhenti al-haq maka dia jadi sukun, ha sama qaf ya, kemudian qaf sakin, al-ha mutaharrika wal qaf sakinah, wa nahwu yakhrujun ya mutaharrika wal kha yakhrujun ya yakhrujun. Nah, jadi intinya apa? Intinya pembahasan di bab ini mislain wa akhawatiha itu intinya adalah bahwa tidak semua mutamasilain dan tidak semua mutaqaribain dan tidak semua mutajanisain itu dibaca dengan idgham. Bisa jadi dibaca dengan izhar tergantung keadaannya, dan bisa jadi dibaca dengan idgham gitu. Ada yang idghamnya itu wajib, jadi semua, kalau wajib itu maksudnya adalah semua qurra bacanya dengan idgham. Ada yang idghamnya jaiz, boleh sebagian riwayat baca dengan idgham, sebagian lain baca dengan izhar. Itu disebut dengan jaiz seperti itu ya. Sampai di sini aja, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok lanjut dari babul mat. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Tanya Ustaz. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan. Nah. Tanya Ustaz. Ya, Pak Ustaz, Masya Allah. Ini berkaitan dengan idgham. Idgham mutajanisain ini kan ada huruf ta dan to dan ta. Contohnya tadi kan ada ahatu atau laim basatta. Ya. Betul. Nah, itu kan kaitannya dengan apa? Huruf to di sini kan berarti kan tidak gugur 100%, artinya to-nya itu kalau to dengan ta ya, itu kan harus tidak gugur 100%, yang mungkin disebut dengan idgham nakis ya, separuh. Tidak sempurna ya. Nah, gimana penjelasannya Ustaz? Nih, yang ahad tuh gitu dan lain basatta. Ya, ahad tuh sama basatta sama farqatum ya di Al-Qur'an itu penjelasannya adalah jadi ada satu kaidah lagi di idgham. Apa kaidahnya? Yaitu adalah bahwa tidak boleh huruf yang kuat diidghamkan ke huruf yang lemah. Ya. Yang kuat? Yang kuat, huruf yang kuat itu seharusnya gitu ya. Seharusnya itu tidak boleh diidghamkan kepada huruf yang lemah. Nah, di sini kan terjadi basatta itu lebih kuat daripada ta. Nah, di sini seharusnya tidak diidghamkan gitu kaidahnya. Tetapi di sini diidghamkan, maka bilang aneh lebih kuat, ente lemah gitu kan, maka karena aneh kuat maka harus ada sisa sifat gitu, maka harus ada minimal ada satu sifat yang disisakan karena aneh lebih kuat daripada ente, ente. Nah, maka sisa sifat sini adalah huruf itbaq ya,
huruf itbaq, sifat ya, sifat itbaq. Itbaq. Maka sisa sifatnya ya, sisa sifatnya di sini adalah basal, itu adalah itbaq. Qalqalah nggak ada, qalqalah hilang, isti'alah hilang, semua hilang kecuali itbaq. Ya, kecuali itbaq. Karena kaidahnya seharusnya huruf yang kuat tidak didomkan kepada yang lemah seperti itu. Tapi karena di sini terjadi, maka harus ada sisa sifat. Kalau di sini berarti sisa sifatnya adalah itbaq. Itbaq. Maka bacanya basal, basal, ya basal, gitu, seperti itu. Jadi nggak boleh langsung ke ta. Disebut dengan idgham naqis. Kenapa naqis? Karena dia kurang. Jadi idghamnya itu tidak sempurna. Ya, tidak huruf ta diidghamkan langsung dirubah menjadi ta langsung sama sifat-sifatnya hilang semua, enggak. Tetapi dia masih ada sisa sifat di ta-nya seperti itu. Ya, seperti itu penjelasannya, Pak. Jadi yang faradtum juga, ahadtu juga sama, yang nakhluqum juga. Ya, basalta, ya benar, basalta. Ya, hati-hati sebenarnya itu tidak ada kalau nggak boleh ada. Itu aja mungkin Ustaz Jimmy, Pak Jimmy. Ya. Syukran, Ustaz. Nah, Ustaz Najmi, Pak Ustaz Najmi ini adalah guru anak, Masya Allah. Anak jadi enak sama beliau. Dulu ketika anak sekolah di Ma'had Khairul Bariyah di Bekasi, ya Ma'had Khairul Bariyah Bekasi, Cimuning, tempatnya Cimuning. Ya, jadi kalau dulu Masya Allah beliau ngajar anak di fisika, Pak ya, fisika. Ya, dulu ngajar fisika sama matematik. Ya, dulu fisika sama matematik. Sekarang baru belajar tadi. Ya, kebetulan juga ada kesempatan belajar dengan Ustaz, ya nambah ilmu lah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah. Jadi aneh jadi kayak enak nih ngajar. Enggak, yang namanya belajar, siapa yang lebih tahu duluan dan siapa yang ilmunya lebih banyak, ya harus kita belajar sama. Ya, kalau bagaimanapun juga kan antum itu kan ada sanadnya gitu kan. Iya. Ini tawadhu ya Ustaz kita ini, Masya Allah. Ya, dari dulu memang tawadhu beliau, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, silakan kalau ada lagi yang lain yang ingin bertanya. Nah, di sini ada di chat ya. Assalamualaikum, Ustaz Afwan. Ana nggak bisa ikut saya dengan ada khair. Kemudian berikutnya Bismillah Afwan. Oh ya, siap. Yes. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka sampai sini dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Gimana, Pak?